Pada kisah sebelumnya, diceritakan kalau Rimba mendatangi Abah untuk bernegosiasi. Penguasa Latirang itu menawarkan perdamaian jika Abah bersedia menyerahkan batu delima atau memberitahu keberadaan Ujang saat ini. Tapi Abah menolaknya dengan tegas. Bahkan, Abah sempat menceramahi Rimba untuk menghentikan segala tindak tanduknya yang mengancam rakyat jelata. Sempat terjadi ketegangan dalam pertemuan itu sampai Rimba berniat menghabisi Abah. Namun tiba-tiba terdengar bisikan misterius yang melarang Rimba bertarung. Akhirnya Rimba pergi bersama bala pasukan gaibnya dan mengancam akan menjadikan santri Abah yang lain sebagai tumbal pengganti Ujang. Pasca pertemuan itu, Abah merasa khawatir pada nasib para santri di surau. Keesokan harinya, Eyang Teja datang menemui Abah dan menanyakan apa saja yang dibicarakan Rimba. Abah pun menjelaskan semuanya. Tapi anehnya, di akhir pembicaraan, Eyang justru memberitahu pada Abah kalau sesuatu akan terjadi pada Jaka. Kali ini bukan Rimba pelakunya. Abah lantas menanyakan sesuatu apa yang mengancam Jaka. Sayangnya, Eyang hanya berkata kalau Abah nanti akan tahu sendiri. Guru Ujang itu pun tak bisa memaksa Eyang. Cerita beralih menuju Bukit Angker. Pasca bertemu dengan Eyang di alam mimpi, Tono belum bercerita apa-apa pada Marno. Berbeda dengan Jaka, Tono memilih untuk menyimpannya sendiri. Di suatu pagi, Tono dipanggil oleh Marno. Sebelum memulai latihan lebih jauh, anak buah Eyang itu menyuruh Tono untuk membangun sebuah saung sederhana untuk dijadikan tempat beristirahat Tono. Biar bagaimanapun, Tono adalah manusia biasa yang perlu bertahan untuk memenuhi kebutuhan manusiawinya. Berbeda dengan Marno yang berasal dari bangsa jin, Tono pun bergegas mencari bahan alam untuk mendirikan saung, seperti bambu, kayu, dan daun rumbia sebagai atapnya. Selama pengerjaan, Marno sama sekali nggak membantu Tono. Ia hanya mengawasi murid Abah itu dari atas bukit. Ternyata, diam-diam Marno ingin tahu seberapa gesit dan kuatnya fisik Tono. Meski hanya sendiri, Tono tak mengeluh. Ia terus mengumpulkan bahan yang tersedia di tempat itu. Kemudian ia mulai menyusun satu persatu rangkaian saungnya. Tetesan keringat berjatuhan dari dagunya. Sesekali ia mengusap dahi. Pakaian Tono pun basah kuyup, menyerap banyak keringat. Ketika saung itu sudah terpasang setengah badan, Tono memutuskan untuk beristirahat. Nafasnya sudah ngos-ngosan. Perutnya mulai mengeluarkan suara pertanda lapar. Marno yang sejak tadi cuma ucang-ucang di atas bukit menyuruh Tono untuk mengambil makanan. "Kalau kau lapar, ambillah makanan di balik semak-semak itu," ucap Marno sambil menunjuk ke sebuah semak-semak. Tanpa pikir panjang, Tono langsung berjalan. Dan benar saja, di sana Tono menemukan hidangan makanan lezat seperti ayam panggang, lalap-lalapan, dan sebakul nasi hangat. Entah datang dari mana makanan-makanan itu, tapi Tono masih diam terpaku. Rupanya ada 3 ekor macan tutul yang mengelilingi makanan tersebut. Ada-ada saja kelakuan Marno. Saat perut Tono keroncongan, Marno justru menawarkan makanan yang dikelilingi macan tutul. Tapi kelihatannya Tono tetap nekat merebut makanan itu. Ia menatap beberapa pohon di sekitar. Kelihatannya Tono sedang merencanakan sesuatu. Kemudian murid Abah itu menyambung tanaman menjalar dan menggulungnya untuk dijadikan tali. Tono mulai berlari ke arah si macan untuk memancingnya. 3 macan itu pun lompat dan menerkam. Tono menghindar lalu melompat dengan cepat ke atas pohon. Sambil terus bergerak dari satu pohon ke pohon lainnya, Tono mengaitkan tali di kaki si macan yang terus mengejarnya. Tanpa sadar, ketiga hewan buas tersebut akhirnya terlilit oleh jebakan tali yang dibuat Tono. Pada gulungan terakhir, Tono mengikat tali itu ke sebuah dahan yang lumayan tinggi. Tono pun mengkerek talinya hingga 3 macan tutul itu terseret dan menggantung di dahan pohon. "Diam kalian di sana," gertak Tono sambil mengacungkan telunjuknya. 3 macan itu pun jadi tak berdaya. Tono pergi meninggalkan mereka dan membawa semua hidangan itu menuju saung yang sedang ia buat.
dibuat. Aksi Tono menaklukkan 3 macan tersebut menarik perhatian Marno. Boleh juga jebakan bocah itu, ucap Marno dalam benaknya. Kemudian tiba-tiba Marno menghilang. Sekarang Tono sudah siap menyantap hidangan yang ia rebut tadi. Namun anehnya, saat ia hendak memakannya, tiba-tiba satu persatu makanan itu hilang di depan matanya sendiri. Tono melihat ada bayangan tangan yang mengambil makanan itu. Ia mencoba menepis bayangannya. Namun sayang, gerakan Tono tak bisa menandingi kecepatan bayangan tersebut. Satu persatu makanan di hadapan Tono mulai menghilang. Kini hanya tersisa 1 bakul nasi. Tono segera meraihnya, tapi lagi-lagi bayangan hitam itu berhasil merebutnya. Tono sangat geram. Ia berdiri dan menyorotkan matanya ke semua arah. Dari atas bukit, Marno terlihat tertawa terbahak-bahak. Rupanya, bayangan yang merebut makanan Tono adalah Marno. Kemarilah, ambil makananmu kalau kau bisa, tantang Marno. Perut Tono semakin keroncongan. Ia sudah tak bisa menahan rasa laparnya. Tono segera berlari ke arah Marno untuk mengambil hidangan itu. Marno duduk sila dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Silahkan duduk, mari kita makan, ucap Marno sambil tertawa sinis. Tono pun duduk sila. Hidangan mana yang akan kau pilih lebih dulu? Tanpa menjawab pertanyaan Marno itu, Tono langsung menyomot sepiring ayam bakar. Lalu tiba-tiba ayam bakar itu berpindah ke sisi lain. Tiap hendak mengambilnya, makanan itu selalu berpindah dengan sendirinya. Lama-kelamaan, Tono jadi emosi. Ia pun membaringkan badannya dan menyerah pada Marno. Tono kehilangan cara untuk meladeni tantangan Marno. Payah. Pantas kau kalah melawan Arka. Merebut makanan dariku saja kau tidak mampu, ucap Marno. Kemudian Tono disuruh berdiri. Coba kau lihat pohon kelapa di ujung sana, kata Marno. Tono pun menoleh. Dan edannya, tepat di samping pohon kelapa itu, Tono melihat Marno sudah berada di sana. Kecepatan Marno sudah di luar nalar. Ia bahkan bisa berpindah tempat sebelum Tono menolehkan kepalanya. Kapan jin brengsek itu berpindah ke sana? Tanya Tono dengan wajah kebingungan. Aku berpindah tempat saat kau menggerakkan kepalamu, jawab Marno yang tiba-tiba sudah ada di samping Tono lagi. Murid Abah itu terdiam. Logika Tono tak bisa menerimanya. Sudahlah Marno, jangan mempermainkan aku. Biar bagaimanapun, kau dan aku berbeda. Aku ini berasal dari bangsa manusia. Mendengar keluhan Tono, Marno tertawa kemudian menjelaskan bahwa yang terbatas itu hanya akal manusia. Tapi kekuatan Gusti Allah tak ada batasnya. Apa aku bisa bergerak secepat itu? Tanya Tono yang mulai penasaran. Tak ada yang mustahil, asal kau mau mengemis pada Yang Maha Kuasa, jawab Marno. Anak buah Eyang itu melanjutkan, dalam dunia persilatan ada sebuah ilmu yang bernama Saevi Angin. Itu adalah jurus meringankan badan. Makanya gak heran kalau kita sering mendengar orang-orang zaman dulu ada yang bisa berjalan di atas air, melompat dari satu gunung ke gunung yang lain, bahkan ada juga yang bisa terbang. Ya, mungkin itulah jurus Saevi Angin. Ngomong-ngomong, dalam dunia kungfu juga ada jurus meringankan badan. Mereka menyebutnya dengan jurus ginkang. Setelah sempat dibuat kesal oleh perlakuan Marno, akhirnya Tono dipersilahkan makan. Tanpa basa-basi, murid Abah itu langsung melahap semua hidangan. Marno, kenapa kau tak ikut makan? Tanya Tono. Marno cuma tersenyum. Mungkin karena lapar, Tono jadi lupa kalau Marno adalah sosok jin. Di tempat lain, Jaka juga sudah mulai berlatih. 2 petapa gendeng menugaskan Jaka untuk mengerjakan pekerjaan rumah, seperti mencari kayu bakar, menimba air, mencari umbi-umbian untuk dimakan, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua pekerjaan lelaki di gubuk diserahkan semuanya pada Jaka. Bahkan tak sampai di situ, Rawing dan Cakra juga tak sungkan memecut Jaka jika ia lambat saat mengerjakan tugasnya.
Awalnya, Jaka sangat bersemangat dan tak ada masalah dengan aturan yang dibuat dua petapa gendeng. Namun, 3 hari kemudian, Jaka mulai kelelahan. Badannya juga sampai kurus karena harus menanggung banyak pekerjaan. Suatu hari, saat Jaka sedang menimba air untuk memenuhi kobak besar dekat gubuk, ia bersandar sejenak di bawah pohon untuk sekedar beristirahat. Karena takut diketahui oleh dua petapa gendeng, Jaka memastikan terlebih dahulu posisi Rawing dan Cakra agar ia tak ketahuan berleha-leha. Dirasa sudah aman, Jaka menghela nafas panjang sambil mengusap dahinya yang dibasahi keringat. Ini benar-benar melelahkan, keluh Jaka. Di tengah waktu istirahatnya itu, tiba-tiba ada seekor gagak sedang memakan kacang-kacangan di dekat Jaka. Karena lapar, Jaka meminta beberapa butir kacang pada si gagak dengan kemampuannya yang bisa berbahasa binatang. Si gagak berbaik hati dan melemparkan beberapa butir kacang pada Jaka. Sambil makan, Jaka tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Kenapa aku tak meminta bantuan mereka saja ya? Kurasa dua petapa gendeng tak akan mengetahuinya, kata Jaka yang bicara sendiri. Kemudian murid Abah itu bertanya pada si gagak tentang hewan apa saja yang tinggal di pulau. Si gagak pun menyebutkan semua macam hewan yang ada di pulau itu. Dari sekian banyak hewan, Jaka tertarik pada si keledai. Ia pun meminta gagak untuk mengantarkannya bertemu dengan keledai. Setelah bertemu dengan saudara kuda itu, Jaka pun menawarkan banyak makanan jika mereka mau membantu Jaka mengerjakan tugas-tugas. Singkat cerita, Jaka dan keledai sepakat. Alhasil, tugas di hari itu dapat selesai dengan cepat. Selepas sholat duhur, Jaka sudah mandi dan bersantai di pelataran gubuk. Dua petapa gendeng pun tak segan memecut Jaka. Prak! Aduh! Sontak Jaka berteriak kesakitan. Berani-beraninya kau bersantai di sini, ucap Rawing. Tenanglah guru, semua tugas-tugas sudah kukerjakan. Kenapa harus marah? Kata Jaka membuat alasan. Rawing dan Cakra pun saling tatap satu sama lain. Keduanya mengecek semua pekerjaan Jaka satu persatu. Dan hasilnya, tugas-tugas Jaka memang sudah selesai semua. Namun Rawing merasa aneh. Bagaimana bisa Jaka menyelesaikan tugasnya secepat itu? Kemudian Cakra tersenyum dan berbisik pada Rawing. Entah apa yang dikatakan Cakra. Rawing pun ikut tersenyum. Keesokan harinya, Jaka kembali mengerjakan rutinitasnya. Namun hari ini berbeda. Karena sebelumnya ia sudah membuat kesepakatan dengan si keledai, Jaka pun mencari hewan itu. Tak lama kemudian, Jaka melihat keledai tersebut sedang memakan rumput. Lalu Jaka bersiul memberi isyarat. Si keledai pun menghampirinya. Hari ini masih sama seperti kemarin. Bantu aku menyelesaikan tugas-tugasku. Si keledai manut dan mengikuti Jaka di belakang. Sampai di tengah hutan, Jaka mulai mengumpulkan kayu bakar untuk kemudian ia tumpahkan di punggung keledai. Namun tiba-tiba si keledai menolak untuk mengangkut kayu-kayu bakar itu. Jaka marah. Ada apa denganmu? Bukankah kita sudah bersepakat untuk kerjasama? Tanya Jaka. Si keledai menggelengkan kepala, tanda kalau hewan itu menolak perintah. Jaka makin emosi. Ia menarik kepala si keledai dan memaksanya. Tanpa diduga, si keledai justru menyeruduk Jaka hingga Jaka tersungkur. Kau mau cari masalah denganku, ucap Jaka kesal. Murid Abah Gufron itu berdiri dan hendak memukul si keledai. Namun tanpa disangka, tiba-tiba hewan itu berdiri dengan 2 kaki dan memasang kuda-kuda seperti pesilat yang siap bertarung. Jaka terkejut. Keledai itu pun menantang Jaka untuk berduel. Ini sudah keterlaluan. Baiklah, kalau kau ingin cari perkara denganku. Jaka pun maju menyerang si keledai. Pertarungan berlangsung seru. Berkali-kali Jaka melayangkan pukulan, namun si keledai mampu menepisnya dengan lihai. Setelah sekian kali Jaka menyerangnya, kini giliran si keledai yang melayangkan tendangan dengan 2
kedua kaki belakangnya. Bruk, Jaka tersungkur lagi. Si keledai tak berhenti dan terus menghujani Jaka dengan tendangannya. Di tengah pertarungan itu, terdengar suara tawa dari atas pohon. Rupanya sejak tadi Cakra mengawasi Jaka. Melawan keledai saja sudah kewalahan, bagaimana mau maju ke medan perang? Kata Cakra meledek. Jaka pun merasa malu dan menyerah pada si keledai. Cukup guru, aku mengaku salah. Ya, Jaka menyadari bahwa yang ia lawan bukanlah keledai. Dan benar saja, tiba-tiba hewan itu berubah wujud menjadi sosok rawing. Haha, kali ini Jaka sudah tak bisa mengelak. Ingat Jaka, tak ada jalan pintas untuk menjadi manusia hebat. Kalau kau sudah tak sanggup, pergilah kemanapun kau mau, ucap Rawing. Jaka pun bersimpu di hadapan Rawing dan meminta maaf atas kesalahannya. Sementara itu, di markas besar Lati Ireng, 5 panglima terlihat sedang berdiskusi membicarakan rencana untuk membalas kekalahan mereka. Aku tak menyangka kita berlima bisa kalah telak oleh makhluk itu, kata Wage. Pahing, Pon, dan Kliwon juga sama terkejutnya. Mereka tak menyangka kalau Khoda Maung milik Ujang benar-benar beringas. Makhluk itu seperti tak punya titik lemah. Di antara mereka, hanya Legi yang terlihat tak begitu terkejut dengan kekalahan yang dialami. Nampaknya Legi sudah mempelajari banyak hal dari Rimba. Sejak awal kelima panglima dibangkitkan oleh Rimba dan mengajak mereka bekerja sama untuk merebut Batu Delima, Legi sudah memprediksi akan kekuatan magis yang tersimpan dalam batu itu. Belum lagi tentang sejarah Rimba yang pernah dihancurkan oleh Sukardi, yang pada saat itu masih menguasai kekuatan Batu Delimanya. Legi pun menjelaskan pada teman-temannya kalau Maung itu tak mungkin dikalahkan. Satu-satunya cara mengalahkan Ujang adalah merebut Batu Delima. Sebenarnya tujuan Rimba selama ini memang merebut Batu Delima. Hanya saja kelima panglima Lati Ireng menganggap remeh Ujang yang dikenal sebagai pewaris Batu Delima. Jadi bisa dibilang pertarungan terakhir melawan Ujang di dimensi gaib telah menyadarkan mereka bahwa kekuatan Maung berada jauh di atas mereka. Pantas saja Rimba tak pernah mau melakukan serangan secara langsung pada Ujang, ucap Wage. Kau benar Wage, Rimba sendiri sudah tahu kalau dia tak akan bisa mengalahkan si Maung. Karena itulah ia ingin merebut Batu Delimanya, timpal Legi. Lalu apa rencanamu? Wage bertanya. Legi cuma terdiam. Ia merasa buntu mencari cara untuk menghabisi Ujang. Beberapa saat kemudian Wage mendapatkan ide. Menurutku, satu cara yang bisa kita lakukan adalah memancing mereka satu persatu keluar dan menghabisi mereka di tempat yang berbeda, ucap Wage. Jadi apa rencanamu? Tanya Legi. Wage pun mulai menjelaskan kalau sebenarnya rencana yang dibuat Arka sudah bagus. Hanya saja Arka justru mengumpulkan mereka di satu titik di dimensi gaib. Wage berasumsi kalau Ujang dan sahabat-sahabatnya dilawan secara bersamaan, maka bisa dipastikan orang-orang sakti di sekitar mereka juga akan ikut terlibat. Pendapat Wage lumayan menarik perhatian Legi. Bagaimana cara kita memancing mereka keluar dari tempat persembunyian sementara kita sendiri tidak tahu keberadaan mereka saat ini? Tanya Legi. Wage tersenyum sambil menuang segelas arak dan meminumnya. Hal yang paling dekat dengan kita adalah Jaka. Kita bisa memancingnya keluar lewat kampung Japati, jawab Wage santai. Kemudian Wage menanyakan jasad Arka yang tewas di tangan Legi. Ia hendak membangkitkan Arka dengan ajian terlarang. Wage tak ingin mengotori tangannya untuk memancing Jaka keluar. Apa sebenarnya rencanamu? Legi kembali bertanya. Legi, kenapa kau jadi bodoh begini? Kita akan menggunakan jasad Arka untuk menghabisi Ki Jambrong yang saat ini masih tak sadarkan diri. Kita akan merekayasa kematiannya seolah Ki Jambrong mati karena keracunan. Dengan begitu, Jaka pasti akan keluar dari persembunyiannya. Perkataan Wage membuat Legi terkejut. Tidak Wage,
cara itu terlalu licik, apalagi harus mengorbankan nyawa orang yang sudah tak berdaya. Jawaban Legi benar-benar di luar dugaan. Wage sampai tak habis pikir, apa yang membuat Legi berubah menjadi lemah seperti itu? Bukankah Legi sendiri menyuruh Arka melakukan hal yang picik? Lalu Legi bercerita pada Wage bahwa saat mereka sekarat dihajar si Mau, Sukardi datang menyelamatkan mereka. Padahal kalau Sukardi mau, ia bisa saja menghabisi semua panglima yang sudah tak berdaya. Namun Sukardi justru membiarkan kelima panglima pergi menyelamatkan diri. Ya, rupanya sikap kesatria Sukardi merubah sudut pandang Legi tentang konflik berkepanjangan ini. Legi ingin memenangkan pertarungan tanpa berbuat licik lagi. Namun Wage punya pendapat lain. Menurutnya, ada alasan lain yang membuat Sukardi tak menghabisi mereka saat itu. Wage berpendapat kalau Sukardi takut berurusan dengan Rimba lagi. Makanya Sukardi melepaskan kelima panglima Lati Ireng. Jadi pada intinya, Wage bersikukuh untuk melanjutkan rencananya. Silang pendapat pun tak terelakkan. Keduanya tak menemukan titik temu. Legi ingin bertarung secara fair, sementara Wage tetap dengan rencana liciknya. Akhirnya Legi lepas tangan dan tak ingin terlibat dengan rencana Wage. Kalau kau ingin tetap menjalankan rencana licikmu, terserah kau saja. Dalam hal ini, aku melepas diri, kata Legi, kemudian pergi meninggalkan Wage. Sementara itu, Pahing, Pon, dan Kliwon jadi dilema dengan perdebatan yang terjadi. Mereka pun memilih diam dan bersikap netral tanpa memihak siapapun. Akibat perdebatan itu, Wage merasa kesal dengan Legi tanpa sepengetahuan siapapun. Wage pun menghadap Rimba di singgasananya dan menawarkan rencana liciknya itu. Akan tetapi, Rimba yang sudah bosan dengan kegagalan pasukannya tak terlalu antusias mendengarkan rencana Wage. Setelah bocah ingusan itu keluar dari persembunyiannya, apa yang akan kau lakukan? Tanya Rimba. Akan kubawa jasad Jaka padamu dalam keadaan tak bernyawa. Kita harus menghabisi sahabat Ujang satu persatu. Biar bagaimanapun, bocah-bocah ingusan itu lumayan merepotkan kita jika mereka bertarung secara bersamaan, jawab Wage. Rimba paham maksud tujuan Wage. Namun di akhir perkataannya, Rimba mengingatkan kalau membangkitkan Arka dengan memasukkan roh-roh penasaran ke dalam jasadnya membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, hal itu juga beresiko memunculkan iblis baru yang tak bisa dikendalikan. Bisa saja saat Arka dibangkitkan, justru Wage yang akan diserangnya. Kau tenang saja Rimba, aku sudah menyiapkan beberapa orang untuk kutumbalkan, kata Wage yang percaya diri dengan rencananya. Kalau kau memang yakin, jalankan rencanamu, ucap Rimba. Setelah mendapat restu dari pimpinan Lati Ireng, Wage pun mulai bergerak. Kira-kira siapa yang akan ditumbalkan oleh Wage demi membangkitkan jasad Arka yang sudah dikubur oleh Legi? Sementara itu, Pahing, Pon, dan Kliwon mendatangi Legi yang tengah merenung sendirian. Legi, apa tak sebaiknya kita ikut rencana Wage saja? Kurasa lebih baik bergerak sedikit ketimbang berdiam diri, kata Kliwon mencoba memberi masukan pada Legi. Pahing dan Pon juga ikut bicara. Keduanya meminta Legi untuk membantu Wage memuluskan rencananya. Lalu tiba-tiba Legi berdiri dan mencekik Kliwon. Darah kita memang hitam, tapi menghabisi orang tua lemah adalah pecundang, kata Legi lalu melepaskan cekikannya. Legi melanjutkan, kalau saja Sukardi tak berbelas kasih pada mereka, mungkin nasib mereka sudah sama dengan Arka yang mati terkubur. Pahing, Pon, dan Kliwon pun hanya bisa terdiam. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Wage melewati mereka dan berjalan keluar markas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wage, mau pergi kemana kau? Tanya Kliwon. Tapi Wage tak menghiraukannya. Legi langsung curiga dengan gelagat Wage. Ia segera masuk menemui Rimba. Hei Rimba, apa kau akan membiarkan Wage mati konyol? Tanya Legi. Kenapa nyalimu jadi ciut begitu Legi? Ucap Rimba singkat. Legi kesal dengan sikap Rimba yang membiarkan Wage begitu saja.
saja. Ia sadar kalau Rimba tak pernah memikirkan keselamatan panglimanya. Yang ada dalam pikirannya hanya ambisi merebut Batu Delima. Meskipun itu harus mempertaruhkan nyawa pasukannya. Keharmonisan Latiireng pun jadi terpecah belah. Bukannya semakin solid, mereka justru saling silang pendapat. Tapi sekali lagi, Rimba tak peduli dengan itu semua. Dia hanya menginginkan Batu Delima dan Khoda Maungnya. Demikian kisah Ujang kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Salam Tilas Tapa.